Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Destiani, guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 51 Om. Saya adalah peserta BIMTEK Kepala Laboratorium Universitas Pendidikan Indonesia gelombang 39. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya Devi Destiani akan memaparkan ringkasan materi dari Bapak Herbert Siregar, MT, dalam kegiatan bimbingan teknis Kepala Laboratorium Sekolah yang diselenggarakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia gelombang ke-39. Nah, materi ini tentang Lab Komputer 1, optimalisasi laboratorium komputer, yang telah disampaikan pada hari Minggu 12 Mei 2024. Saya share screen dulu ya. Nah, ini ya. Jadi, laboratorium komputer 1, optimalisasi laboratorium komputer. Nah, ini tampilan lab komputer yang ada di sekolah kita. Ada yang sudah lengkap, ada yang belum lengkap pada kenyataannya ya. Seperti di sekolah saya sebenarnya tidak ada lab komputer, tapi sudah ada barang-barangnya seperti Chromebook. Selayang pandang dulu, salah satu komponen yang sangat menentukan dalam upaya optimalisasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai alat bantu pembelajaran adalah keberadaan laboratorium komputer. Laboratorium komputer berfungsi sebagai tempat mengembangkan keterampilan dalam bidang TIK. Selain itu, kita juga memanfaatkan laboratorium komputer untuk membantu proses pembelajaran di berbagai bidang ilmu, bukan hanya TIK. Jadi yang menggunakan laboratorium komputer bukan hanya pembelajaran TIK, tapi seperti IPA, IPS, bahasa, dan sebagainya pun dapat memanfaatkan laboratorium komputer. Nah, SDM pengelola lab komputer itu tentunya ada koordinator laboratorium yang terdiri dari kepala laboratorium komputer, kepala laboratorium IPA, kepala laboratorium bahasa. Jadi dikoordinator oleh satu saja. Nah, di mana di sini terdiri masing-masing terdapat teknisi dan laborat. Pembagian tugas SDM-nya, jadi koordinator, kepala, teknisi, laboran itu punya tugas masing-masing. Saya koordinator mengkoordinasi seluruh laboratorium yang ada di sekolah. Jadi lab IPA, lab bahasa, itu di bawah naungan koordinator. Nah, kalau kepala itu mengelola salah satu laboratorium saja. Misalnya kepala lab komputer, maka dia mengelola lab komputer. Teknisi, laboran. Teknisi membantu kalab mempersiapkan alat dan bahan. Kalau laboran membantu kalab terutama dalam hal administrasi dan penyelenggaraan praktikum. Contoh tugas kalab komputer. Yang pertama, ini ya, poin yang ini. Merencanakan dan mengadakan alat untuk kegiatan praktikum. Kedua, menginventarisasi alat dan bahan di laboratorium, melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan fasilitas dan alat di laboratorium, mengembangkan tim untuk kemajuan laboratorium, mengembangkan kerjasama dengan pihak luar untuk pemanfaatan dan peningkatan fasilitas laboratorium. Nah, contoh uraian tugas laboran. Jadi, kalau ini tadi uraian tugas kalab, merencanakan, menginventaris, melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan, mengembangkan tim untuk kemajuan, mengembangkan kerjasama, dan dengan pihak luar untuk peningkatan fasilitas. Kalau laboran, dia membantu mendata, mengusulkan, membantu guru dalam pelaksanaan, mendata alat dan bahan kegiatan, menjaga kebersihan dan keamanan. Jadi dia
eh, sebaiknya laboran standby di ruangan lab komputer. Perencanaan laboratorium komputer itu merencanakan tata ruangnya, merencanakan alat dan bahan, merencanakan proker laboratorium. Nah, ini tata ruang ya. Kalau yang ini klasikal, yang biasa ngadepnya sama, menghadap ke papan tulis. Kalau yang ini four leaf clover, nah yang kayak gini ya. Ada juga yang liter U menghadap ke papan tulis. Ada juga yang liter U yang membelakangi papan tulis. Jadi ruangan yang gini. Kelebihan dan kekurangan tentu ada. Siswa lebih mudah mengikuti setiap tahap pembelajaran. Siswa dapat menjadi sentral perhatian. Guru dapat menjadi sentral perhatian kalau liter U gini ya ngadap semuanya ke guru. Ruangan terkesan sempit ada. Kalau misalnya mau pakai klasik ini kan jadinya sempit ya. Guru kesulitan untuk memantau aktivitas siswa. Nah ini bagian alat dan bahan praktikum, jaringan dan lain-lain. Ini proker, kerja, lab komputer, ada tahunan, semesteran, bulanan, mingguan, Terus lampiran format pengelolaan Labcom banyak ya, mulai dari instruksi kerja, harus inventaris, dan lain-lain. Nah, kemarin selain materi, kita juga banyak melakukan yang namanya langsung praktek ya kemarin ya. Nah, jadi setelah penyampaian materi ini, saya juga akan beberapa langsung ke real praktiknya. Real praktik. Coba kita lihat yang pertama kemarin kita belajar kalau bisa mengezoom atau mengecilkan layar dengan cara CTRL plus. Nah, CTRL plus gini ya. Dan besar deh dia. Klik CTRL plus atau klik CTRL negatif atau min atau kurang nih. Dia berkurang kembali ke semula. Terus pertanyaan yang saya tanyakan ya, saya ingat sekali pertanyaan yang saya tanyakan itu tentang kalau suka muncul pop up di komputer kita. Kita simulasikan ya, misalnya muncul pop-up, biasanya sering di Kompas ya, kompas.com, kompas.com. Karena saya udah dibersihin ya, jadi pop-upnya udah hilang. Cuma kalaupun misalnya ada, bisa di aturan di setting privasi and security. Nah ya, nah ini setting pop up ini dibuat blok. Misalnya Kompas udah saya blok ya, jadi nggak bisa tadi. Nah, jadi kita blok di sini. Ini sangat membantu karena sering muncul pop up yang di sini ya. Coba misalnya kita, hmm, udah itu lagi ya. Nah, selain itu kita juga punya kemarin diajari bagaimana caranya untuk mengecek, mengoreksi komputer. Misalnya mengecek jenis hard disknya. Jalankan task manager ini ya, task manager. Terus kita bisa tahu nih, pilih performance yang mana nih? Ya, performance. Klik di bagian HDD ini.
Nah, harddisknya ya, di bagian harddisk atau SSD. Nah, ini SSD. Jika yang tertera itu HDD, artinya ganti dan SSD. Kalau SSD artinya tinggal ditambah RAM. Bagusnya sih ditambah RAM. Pilih proses dan perhatikan persentase. Sebaiknya yang tampil itu kurang dari 15%. Nah, ini di laptop saya 3%. Ini berarti masih bagus ya. Alhamdulillah. Terus memorinya, nah ini, oke. Nah, itulah informasi-informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.